Halo teman-teman semuanya, di sini adalah Google Analytics. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan Google Analytics di blogger kita. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rahman Cybernet di tutorial blogger. Oke. Nah, Google Analytics ini merupakan software analitik yang berasal dari Google juga sebenarnya ya teman-teman. Dan kenapa kita pakai Google Analytics? Sedangkan kalau di Blogger sendiri sebenarnya sudah ada ya teman-teman. Jadi di Blogger itu sebenarnya sudah ada data analitik yang dia sudah built-in atau sudah bawaan dari bloggernya sendiri, dan dia sudah bisa menghitung keseluruhan dari tayangan, terus ada sumber lalu lintas, pemirsa, terus postingan. Ini dari sekarang, hari, minggu, bulan, dan semuanya seperti ini. Sedangkan di sini ini adalah detail dari postingan, sumber lalu lintas, dan pemirsa. Nah, pemirsa di sini dia menurut negara, terus browser, dan sistem operasi. Nah, kenapa kita sudah ada data analitik yang ada di Blogger, tetapi kita masih perlu menggunakan ini? Karena di Google Analytics ini memiliki memiliki perhitungan yang lebih detail lagi teman-teman ya. Jadi ini sangat diperlukan buat kita sebagai pengelola sebuah website, maupun dalam kasus ini adalah blogger itu. Ini sangat perlu karena apa? Karena di Google Analytics sendiri dia sudah bisa membedakan antara manusia, ya mungkin masih belum 100% ya, tapi ini bisa membedakan antara pengunjung manusia dan pengunjung bot. Karena sekarang itu banyak juga pengunjung bot. Bagaimana sih cara membuat Google Analytics di blog kita? Nah, di sini Google Analytics ini bisa kita buat secara gratis. Seperti ini, misalnya di sini ada nama akun, kita tentukan dulu nama akun ya, misalnya di sini. Oke, seperti itu. Dan di sini sarankan sama dicentang. Oke, selanjutnya. Nah, di sini di Google Analytics itu dapat 3 yang bisa kita ukur, yaitu misalnya kita mengukur web. Dalam kasus ini kita akan mengukur blog kita ya teman-teman. Kita akan mengukur blog, jadi kita pilih web, dan kita juga bisa mengukur aplikasi nih. Jadi kalau aplikasi di Android atau iOS kalian, jadi ini bisa memahami pertumbuhan satu persatu ya. Kalau di web ini memahami dari mana pengguna berasal dan mengubah data menjadi menganalisa perilaku dan mengoptimalkan bisnis. Yang ketiga adalah mengetahui tren. Kita pilih yang web. Ini sebenarnya bisa dua-duanya sih, tapi di sini aku memang belum punya aplikasi. So next, nama situs. Nah, di sini kita bisa pilih HTTPS sesuai. Pilih kategori, seperti ini kita pilih referensi ya sekali ya. Referensi, terus di sini kita pilih Indonesia. Nah, di sini ada waktu Jakarta, kita buat. Nah, seperti ini. Perjanjiannya kita ganti ke Indonesia ya. Nah, di sini kalian bisa baca-baca sendiri biar nggak terlalu panjang. Kita langsung ya. Update Desember. Oke, jadi ini adalah update dari 17 Juni.
Oke, kita setuju dan saya setuju. Oke, kita langsung buat nih komunikasi ke email. Ini kalian bisa klik jika kalian memang butuh. Nah, sudah ini aja, tinggal simpan. Oke, berhasil. Dan di sini coba aplikasi seluler yang baru. Oh, ini yang ada di Play Store, karena di sini aku di komputer, berarti nggak usah dulu ya. Nanti bisa di-download sendiri aplikasinya di komputer. Nah, ini adalah Google Analytics-nya. Nah, yang kita perlukan adalah ini, adalah ID pelacakan yang ada di sini, teman-teman nih. Di ID pelacakan ini kita bisa copy. Kita bisa copy nih di sini. Selanjutnya kita masukkan ke bagian setelan. Nah, ini karena aku pakai yang tampilan yang lama ya, teman-teman. Kalau tampilan yang lama kayak gini, nih ya, ke sini. Ya, kita paste ke sini. Sedangkan kalau untuk yang blogger baru, ini saya praktekkan yang Google baru saja ya, Pak ya. Nah, kalau di Google baru ini ternyata kita bisa langsung ke setelan. Ini ke bagian dasar, ini udah jadi satu semuanya ya. Jadi di sini ada ID Google Analytics. Nah, tinggal kita copy di sini, kita paste. Ya, setelah itu kita simpan. Oke, sudah selesai. Jadi kita sudah selesai untuk menambahkan Google Analytics. Nah, ini adalah kode pelacakan untuk properti. Copy paste ke bagian head. Nah, pada bagian ini kita copy paste. Kita copy. Lalu kita masuk ke tema. Setelah itu kita edit HTML. Nah, lalu pada bagian sini kita masukkan di bawahnya ini saja ya, script asinkronisasi AdSense. Oke, kita copy, kita paste ke sini. Ini tadi membantu memahami traffic, penelusuran, dan melakukan pengoptimalan yang membantu Google mempresentasikan situs dengan lebih baik. Kita bisa langsung tautkan di sini ya. Kita cari yang Google Console, kita klik ini, tadi konfigurasi. Oke, ini kita langsung pilih tautkan Google Console. Nah, ini ya, dengan menautkan properti, data konsol akan diimport di Analytics dan disertakan dalam pelaporan. Kita tambahkan. Nah, kita tambahkan properti yang ramah cybernet. Kita pilih yang HTTPS saja. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Ini masih nunggu ya, teman-teman. Jadi ini masih nunggu. Kira-kira 1 hari lah. 1 hari ini baru keluar untuk data real time-nya. Karena di sini kita baru setup dan kita sudah berhasil setup. Oke, teman-teman, di sini kita sudah 5 hari ya, 5 harian. Dan ini adalah bagian berandanya, di mana beranda ini dia sebenarnya sudah menampilkan beberapa informasi yang beda ya dari statistik yang ada di Blogger. Dan di sini ada statistik pengguna, sesi, rasio pantulan itu bounce, terus ada durasi sesi, terus di sini ada pengguna aktif real time, dan di sini kita bisa lihat asal negara yang mengunjungi website kita. Sedangkan di sini ada juga pengguna menurut waktu. Menarik ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui jam-jam yang paling padat. Dan ini ada saluran traffic, sumber media, rujukan, dan kita bisa lihat di sini halaman yang dikunjungi ya. Halaman apa saja nih? Nah, di sini ya.
ternyata ini halaman-halaman yang paling atas yang sering dikunjungi, dan ini bisa kita klik, kita coba tampilin lebih. Wah, ternyata ada banyak sekali halaman yang, nah ada 78 halaman yang aktif dikunjungi. Biasanya halaman-halaman yang aktif ini dia itu berada di posisi peringkat pencarian Google yang ya paling tidak 10 besar lah. Misalnya di sini blogger. Nah, seperti ini setidaknya dia berada di 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, misalnya seperti ini. Pantesan di sini dia ramai banget ya. Dan untuk halaman-halaman lainnya berarti dia kalah tanding SEO atau search engine. Artinya dia tidak berada di 10 besar ini mungkin ya. Alias ditepak jauh gitu ya. Jadi cuman beberapa halaman-halaman ini yang dia aktif memberikan traffic seperti itu. Ya memang di era globalisasi ini memang pertandingan SEO menjadi lebih ketat sekali seperti itu ya. Dan di situ ini sebenarnya Belanda ini sudah termasuk ringkasan nih ya teman-teman. Karena untuk detailnya di sini kalian bisa lihat di bagian laporan. Nah, di sini ada bagian real time, dan di sini real time ini adalah pengunjung yang aktif saat kalian buka. Jadi yang namanya real time itu saat itu juga. Berarti kalau 0 berarti pas ini dia tidak ada yang mengunjungi gitu ya. Artinya seperti itu. Termasuk yang lainnya di sini ada lebih rinci, lokasinya di mana, sumber trafiknya, terus konversi ketika kalian mengatur target ya konversinya. Misalnya kalian mau target penjualan, di siapa yang mengklik tombol itu nanti di sini akan muncul konversinya berapa gitu ya. Dan terus ini untuk bagian audiens ini juga dia pada bagian ini dia lebih rinci ya. Artinya kalau di beranda tadi itu cuma cuplikan, di sini lebih rinci banget. Nah, di sini kita bisa lihat tidak hanya bahasanya, tetapi juga negaranya. Ya mungkin negara juga ada ya di blogger. Terus ada kota. Nah, ini yang baru ini. Kita bisa lihat kotanya dari mana saja nih. Kebanyakan dari Jakarta ya. Dan kita bisa lihat nih browsernya ya, walaupun di blogger juga ada ya, tapi ini terlihat lebih rinci dengan perhitungan persentase seperti ini dan lebih fresh sepertinya saya lihat. Wow, terus untuk sistem operasinya ternyata paling tinggi adalah Android ya teman-teman. Ternyata kebanyakan orang itu sudah beralih ke mobile ya. Jadi kebanyakan di sini adalah Android. Terus untuk penyedia layanan ini adalah layanan operator seluler, tapi di sini tidak di set ya. Nah seperti itu. Dan ini adalah sistem operasi selulernya iOS, ada iOS. Ini juga sama resolusi layar. Oke, rata-rata layar mobile ya. Oke, rinci banget ya teman-teman. Ini ada ringkasannya, dan ternyata di sini paling banyak itu dia rentan umur 18 sampai 24. Dan dari male sama female ternyata banyak loh. Banyakan male. Female-nya cuman segini. Jadi banyakan male. Untuk ini usianya yang tadi. Terus bagian ini ya minat. Kita bisa lihat. Wow, ternyata ada lebih ini ya. Detail juga nih. Super beauty. Ada jangkauannya ya ternyata. Rincian geografis kita lihat coba. Wah seperti ini ya petanya. Dalam peta ya yang pasti perilaku ini ternyata kebanyakan, nah ternyata kebanyakan itu new visitor ya teman-teman. Ternyata kebanyakan new visitor, jarang yang kembali. Artinya di sini belum ada pengguna yang loyal di sini ya. Coba kita lihat engagementnya kalah saing ya. Jadi memang persaingan SEO semakin berat banget. Dan
Ya kembali lagi ke niat awal ya. Niat awal ya untuk ngeblok itu adalah untuk berbagi seperti itu ya. Gak masalah lah. Oke, di sini ada browser. Wah, lebih detail banget ya. Di sini ada durasi rata-ratanya loh. Halaman sesi, rasio pantulan. Ini kalau di bahasa Inggris kan itu bounce. Jadi semakin sedikit persentasenya itu semakin baik ya teman-teman. Artinya kalau misalnya ini presentasinya itu semakin tinggi, maka itu semakin buruk. Oke teman-teman semuanya, sepertinya seperti itu dulu ya. Dan ini sudah lumayan panjang. Nah, jadi lebih komplit ya kalau misalnya kalian lihat ini untuk statistik yang ada di Blogger seperti ini. Dan dia hanya sebatas ini. Jadi terbatas ya. Walaupun di sini kita juga sudah mewakili beberapa, tapi memang terbatas. Nah, tetapi di sini aku belum menemukan di analitik ini kata kunci. Saya belum menemukan di sini kata kunci yang populer yang ada di website saya. Jadi kalau di sini mungkin ada kelebihan di sini ya, yang ada di Blogger dia bisa menelusuri kata kunci, kita bisa lihat. Nah, terus untuk bagian pemirsa juga di sini terbatas ya seperti ini memang. Nah, ini 493, tapi berbeda ya. Sini coba kita rentan waktunya sih ya seperti ini. Ya segitulah pokoknya. Oke dah, kira-kira seperti itu dan terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa visitor. Bye.